Shalom kedengan si sada ulan sinaing rebak dekat kami lako mengarusi kata ni Tuhan ta. Terlebih mau lako mengerang-rangi bakune kita mengarusi Alkitab sohmi menghantari jamita. Nggoku bagahkan kami ketikai 5 angka Romawi sinaing gabe modul marang pes kurikulum ta sinaing persiajaran ta. Tapi senterang madeng soh misi tongo si pido masih hati Tuhan ta bersodit kita. Tuhan neng kupungkah kami ngotong video Bible Learning Forum namen imo video petelukan pergegoh imo kami ale Tuhan. Ibagasan Yesus Kristus deketan di perbadia. Amin. 5 pokok studinta imo angka Romawi perjolo memahami dan mengenal Alkitab secara umum. Angka Romawi 2 imo pengantar kepada pengenalan kitab-kitab perjanjian lama. Angka Romawi 3 adalah pengantar kepada pengenalan kitab-kitab perjanjian baru. Angka Romawi 4 adalah metode penafsiran Alkitab. Baru terakhir angka Romawi 5 mempersiapkan khotbah. Pada video pertama dan kedua kita sudah tiba pada angka Romawi pertama, yaitu memahami dan mengenal Alkitab secara umum. Bagian A, memahami Alkitab secara umum. Bagian A, yaitu tujuan umum penulisan Alkitab. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pada bagian B, yaitu penjelasan memahami dan mengenal Alkitab secara umum. Bagian B, yaitu pengilhaman atau penyataan atau penurun alihan firman Tuhan kepada manusia. Atau secara sederhana, bagaimana firman Tuhan itu kemudian diwahyukan, diilhamkan, dan dinyatakan kepada manusia. Jadi kami akan mengulanginya kembali. Bagian ini adalah tentang penyataan pengilhaman dan kewibawaan Alkitab. Bapak dan Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah firman Allah berbahasa manusia. Allah itu transenden, jauh, dan sudah tentu sulit mendekati. 1 Timotius pasal 6 ayat 16 mengatakan bahwa Allah itu berdiam di dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun bisa menjumpainya. Kira-kira demikian kalau kita baca. Tetapi kemudian Allah yang jauh, Allah yang transenden, Allah yang kudus, Allah yang berada yang dalam terang yang sangat terang sekali itu berfirman. Dan firman-Nya itu kemudian dibahasakan dalam bahasa manusia. Itulah Alkitab. Maka saya ulangi kembali. Alkitab adalah firman Allah berbahasa manusia. Karena dia adalah firman Allah berbahasa manusia, maka di situ ada proses transformasi, perpindahan. Artinya dari pihak Allah, firman-Nya dipindahkan kepada manusia dalam bahasa manusia. Oleh karena itu maka perlu pewahyuan, perlu pengilhaman, dan Tuhan menggunakan caranya, Tuhan menggunakan manusia yang dipilihnya untuk membahasakan maksud-maksud Tuhan. Dalam beberapa abad, bagaimana Alkitab diwahyukan, diilhamkan, sering sekali ada pendapat-pendapat yang kurang benar.
Bukan dikatakan salah, tapi kurang benar. Misalnya ada orang berpendapat bahwa Alkitab kita ini diilhamkan secara mekanis. Apa itu pengilhaman secara mekanis? Saya buat sederhana saja. Yaitu mulut para nabi itu seperti tanda kutip kesurupan, dan dia langsung berkata-kata, langsung diambil alih oleh Tuhan, langsung diambil alih oleh Roh Kudus. Dia berkata-kata dan langsung ada yang mencatat. Apakah demikian? Tentu tidak. Bapak dan Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus belajar proses itu. Kita harus belajar bagaimana Alkitab itu berproses. Apakah pengilhaman secara secara mekanis tadi, manusia hanya sebagai mesin saja? Ternyata tidak seluruhnya benar. Yang kedua, ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa Alkitab kita ini langsung bersifat pengilhaman secara langsung oleh Roh Kudus. Dalam arti Roh Kudus mengeja, lalu kemudian penulisnya menulis. Apakah demikian? Kalau yang pertama tadi, nabi itu atau yang katakanlah yang menjadi sarana penyampaian firman itu, dia langsung seperti kesurupan dan langsung Tuhan memakainya berkata-kata. Itulah pengilhaman mekanis. Ini tidak. Pengilhaman langsung oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus langsung mengeja apa yang harus dicatatnya. Saudara-saudara, kita masuk pada pengilhaman berikutnya. Dan itulah yang kemudian diterima secara umum, yang kita sebut sebagai pengilhaman dinamis. Pengilhaman dinamis adalah perpaduan dari pengilhaman mekanis, pengilhaman langsung oleh Roh Kudus, dan kemudian ada lagi yang bersifat pengilhaman inspiratif. Kita tidak menolak langsung pengilhaman mekanis, kita tidak menolak pengilhaman langsung oleh Roh Kudus, tetapi kita melihatnya secara dinamis. Karena memang seluruh firman Allah itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Tapi cara memahami bagaimana dia diilhamkan, itulah yang perlu kita pelajari. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu, pengilhaman dinamis ini ada yang bersifat langsung berupa wahyu, apokalipse, disingkapkan secara langsung. Dia langsung bisa bersifat mimpi, bisa bersifat penglihatan, bisa bersifat pendengaran. Dan biasanya langsung ditulis apa adanya. Di Alkitab kita sering mendengarnya para nabi menulis, aku mendengar, aku melihat, aku bermimpi. Jadi dia langsung bersifat wahyu. Bersifat wahyu karena langsung berjumpa dengan Tuhan. Kita ingat bagaimana hukum Taurat Tuhan diturunkan, diberikan kepada Musa. Seperti itu, Tuhan langsung berbicara dari Gunung Sinai. Dan kemudian menurut Keluaran pasal 31 ayat 18, Tuhan langsung menulis hukum Taurat itu di dalam 2 loh batu. Tuhan langsung menulis dalam 2 loh batu. Itulah pengilhaman
yang bersifat wahyu. Kemudian di dalam kitab Daniel, kita membacanya pada Daniel pasal 2. Bagaimana Tuhan memberikan penglihatan kepada Daniel tentang mimpi Nebukadnezar. Lalu kemudian Daniel menerjemahkannya di waktu kemudian beberapa hari atau keesokan harinya kepada Raja Nebukadnezar. Jadi ada 2 tahapan. Daniel melihat penglihatan yang diberikan Tuhan, lalu Daniel membahasakannya kepada Nebukadnezar. Tentu itu wahyu. Ada yang bersifat mimpi, ada yang bersifat penglihatan, dan ada yang bersifat pendengaran. Dalam pengilhaman dinamis tadi ada lagi yang biasa disebut dalam istilah biblika, yaitu inspirasi. Inspirasi adalah memadukan perintah atau sabda Tuhan di dalam pengalaman penulisnya, dan kadangkala Tuhan bersifat mengingatkan, mengulangi pewahyuan, mengulangi catatan sejarah dan tradisi lisan. Katakanlah di Perjanjian Baru Tuhan Yesus kemudian pernah berkata, sama seperti Musa menaikkan ular tembaga di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Seperti yang kita baca dalam Yohanes pasal 3. Jadi peristiwa ribuan tahun yang lalu kemudian diingatkan kembali untuk memberi makna baru. Tanda Yunus misalnya yang Yesus katakan, sama seperti Yunus berada di perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia berada di dalam maut 3 hari 3 malam. Dihubungkan seperti itu. Jadi di dalam pewahyuan bersifat inspirasi ini, Tuhan bersifat mengingatkan, memadukan perintah dan sabda di dalam pengalaman penulisnya. Firman Tuhan itu mengkristal dalam pengalaman penulis. Rasul Paulus tak pernah berpikir bahwa surat-surat yang dikirimnya kemudian diterima menjadi kanon. Dia tidak pernah membayangkan bahwa surat-suratnya kemudian diterima, diumumkan sebagai firman Tuhan. Paulus tak pernah membayangkan itu. Dia hanya mengirim surat kepada Korintus, mengirim surat kepada Tesalonika, mengirim surat kepada jemaat-jemaat yang lain seperti Filipi, Kolose, Galatia, Efesus, mengirim surat kepada Titus, Filemon, Timoteus, dan sebagainya. Akhirnya dia rupanya di dalamnya kaya sekali firman, di dalam kata-katanya, di dalam surat-suratnya, seperti itu. Itulah tadi pengilhaman. Bagaimana kemudian Alkitab itu diilhamkan, diwahyukan, dinyatakan, diturunkan kepada manusia. Tapi tentu saja perlu saya tambahkan bahwa dulu itu dimulai dari tradisi lisan. Karena belum ada tulisan. Itulah kehebatan tradisi mereka di Israel, orang Ibrani. Mereka selalu setia menjaga kisah-kisah itu, cerita-cerita itu. Kisah tentang penciptaan mereka pelihara dalam berbagai sumber, baik sumber Elohist maupun sumber Yahwist. Mereka pelihara kisah-kisah itu. Sangat detail mereka memeliharanya. Di kemudian hari,
Kisah-kisah itu dituliskan di dalam papirus atau daun lontar, semacam daun pandan. Lalu kemudian ditulis kembali dalam bentuk-bentuk perkamen. Perkamen itu adalah kulit binatang. Mungkin kulit lembu, kulit unta. Disitulah ditulis dia di kemudian hari. Setelah tulisan ditemukan. Begitulah proses penurun alihannya. Lalu kemudian diedit. Ya, ada tentu yang salah juga penulisannya. Tapi perlu dicatat. Penulisannya bisa salah. Tapi firman Tuhan tak pernah salah. Perkamen bisa hilang. Tapi firman Tuhan tak pernah hilang. Papirus bisa hilang dan rusak, tapi firman Tuhan tidak pernah hilang dan rusak. Bisa saja banyak Alkitab yang sulit untuk dipahami, tetapi tidak ada Alkitab firman Tuhan yang salah. Jadi itulah tadi pengilhaman bagi kita. Dan seluruhnya pengilhaman yang kemudian ditulis dan diedit ulang. Katakanlah diedit ulang, mungkin kurang tepat bahasa saya. Diturun alihkan kemudian. Dan kemudian diredaksi kemudian. Di situ selalu ada peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus. Karena itulah sering, atau maaf pernah saya katakan, kalau kita mau mengetahui kitab Yesaya, sementara kita harus bertanya kepada Yesaya. Tapi jangan lupa bahwa Yesaya yang menulis kitab Yesaya itu dia diilhami oleh Roh Kudus. Yeremia ketika menulis tulisannya ataupun oleh sekretaris Yeremia bernama Baruk itu diilhami oleh Roh Kudus. Dan penulis-penulis lain diilhami oleh Roh Kudus. Yeremia boleh mati. Yesaya boleh mati. Yehezkiel boleh mati. Tapi Roh Kudus hidup sampai selama-lamanya. Maka hari ini siapapun yang mau berkhotbah, dia harus membaca teks itu secara sungguh-sungguh dan meminta dengan kerendahan hati kepada Roh Kudus. Apabila kita sungguh-sungguh memintanya, maka Roh Kudus yang mengilhami Yesaya menolong kita memahami kitab Yesaya. Roh Kudus yang mengilhami Yeremia akan menolong kita memahami kitab Yeremia. Mari kita menyerahkan diri selalu dalam tuntunan Roh Kudus dalam belajar Alkitab. Demikianlah pengilhaman Alkitab sehingga seluruh firman Tuhan itu kita terima sebagai firman yang diilhamkan melalui tuntunan Roh Kudus. Jadi bukan langsung tulisan langsung dari sorga datang. Tidak langsung dieja. Tidak seluruhnya mimpi. Tidak langsung seluruhnya didengarkan oleh nabi-nabi. Tapi banyak sekali ada pengalaman penulisnya. Ada yang bersifat redaksi. Ada bersifat penelitian. Lukas misalnya. Menulis dalam pasal-pasal awal kitab Lukas. Hai Theophilus yang mulia. Setelah aku meneliti dengan seksama. Kata Lukas. Artinya apa? Dia sudah berjalan ke sana kemari. Meneliti tentang Kristus. Maka hari ini. Maka aku menuliskannya kepadamu. Berarti ada penelitian. Tapi jangan lupa, dalam penelitian Dr. Lukas, Roh Kudus terlibat sehingga Injil Lukas itu adalah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak dan Ibu terkasih, itulah tadi tentang pengilhaman Alkitab. Sehingga kita menerima sebagai firman Tuhan. Sekarang masuklah kita kepada kewibawaan Alkitab. Alkitab itu berotoritas. Alkitab itu berkuasa.
Mengapa dia berotoritas dan berkuasa? Karena pertama, dia langsung bersumber dari Allah. Walaupun dia kemudian diwahyukan secara inspiratif, tapi jangan lupa bahwa semuanya itu bersumber dari Allah. Alkitab kita itu berwibawa karena otoritas Roh Kudus yang mengilhami dan menginspirasi seluruh proses penulisannya. Semua nubuatan, semua wahyu, semua penulisannya adalah melalui otoritas Roh Kudus yang mengilhami. Kemudian Alkitab kita ini berwibawa, berotoritas karena berdasarkan atas kebenaran. Dia adalah kebenaran. Tidak ada yang dinyatakan bukan kebenaran. Dia berbicara apa adanya. Alkitab dia tidak menutup-nutupi. Dia mengatakan benar. Kalau Alkitab menyatakan Abraham beristri 3, ya. Tak perlu iman Anda jatuh karena Abraham beristri 3. Memang itulah kenyataannya. Alkitab itu benar. Kalau dikatakan kemudian Daud berzina dengan Batseba, itulah adanya, itulah kenyataannya. Kita berpikir, mengapa itu tidak di-delete? Mengapa itu tidak dihapus saja? Aib memalukan. Alkitab itu berdasar pada kebenaran. Dia bercerita apa adanya. Selanjutnya Alkitab itu berwibawa, berotoritas, berkuasa karena mampu menjadi pelita dan terang penuntun hidup. Mazmur 119 ayat 105 misalnya kita ingat, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah kehidupan. Bahkan firman itu adalah menjadi kebahagiaan. Mazmur pasal 1 misalnya. Berbahagialah orang yang tidak hidup menurut nasihat orang fasik. Dan selanjutnya. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan selanjutnya. Demikian dia berwibawa. Karena dia menjadi pelita dan terang. Dia kemudian menjadi penyegar hati yang kering. Menjadi penghibur orang yang berduka. Dia berwibawa. Alkitab berwibawa karena mampu meneguhkan, mengajar, menegur, mendidik. 2 Timotius 3 ayat 16. Bahwa segala firman yang diilhamkan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Sehingga orang hidup di dalam kebenaran dan kebaikan. Saudara-saudara, Alkitab itu berwibawa karena terbukti dalam perkataan-perkataannya. Apa yang dikatakan oleh perjanjian lama nyata di dalam perjanjian baru. Apa yang dikatakan pada zaman nabi-nabi digenapi pada zaman Tuhan Yesus. Dan sangat detail sekali. Ribuan perkataan-perkataan dalam Alkitab perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Kita ambil beberapa contoh. Nabi Mika pernah menulis, pernah bernubuat dalam Mika 5 ayat 1 yang terkenal itu. Hai engkau Betlehem Efrata, engkau adalah kota yang terkecil di Yehuda. Tetapi daripadamu akan lahir seorang raja. Dan selanjutnya. Nabi Mika bekerja sekitar 600 tahun sebelum Yesus lahir. Dengan kata lain, perkataan yang diwahyukan kepada Mika digenapi setelah 600 tahun. Dan sang juru selamat itu kemudian dilahirkan di Betlehem.
Yesaya 53 tentang hamba yang menderita. Bagaimana Yesus Kristus kemudian menggenapinya di kayu salib. Sesungguhnya dosa-dosa kitalah yang ditanggungnya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ribuan kata-kata dalam perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru juga demikian. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa ketika dia menangis tentang Yerusalem, apa dia katakan? Bahwa engkau melihat indahnya Yerusalem, tetapi tidak ada satu batu-batu pun yang akan bertindih-tindih. Itu adalah nubuat Tuhan Yesus tentang kehancuran kota Yerusalem. Nubuat itu dinubuatkan sekitar tahun 32 Masehi. Yesus berkata tentang itu sekitaran tahun 32 Masehi. Benar, tahun 70, Jenderal Titus kemudian menyerang Yerusalem dan memang menghancur dan meluluh lantakkan Yerusalem. Perkataan Yesus terbukti. Kita bisa membuktikannya lebih banyak lagi. Kemudian Alkitab berwibawa, berotoritas karena tak bertentangan dengan sejarah bangsa-bangsa. Bahkan Alkitab adalah referensi sejarah bangsa-bangsa. Apa yang ditulis Alkitab ada saja referensinya di tempat lain. Alkitab mencatat tentang bagaimana sejarah bangsa-bangsa. Dimulai dari Mesir menjadi penguasa. Lalu kemudian bagaimana Babel menjadi penguasa. Di seluruh jazirah, di daerah-daerah, katakanlah di daerah Laut Tengah. Bagaimana setelah Babel berkuasa, lalu kemudian Media Persia berkuasa. Setelah Media Persia berkuasa, berpindah kepada Yunani berkuasa. Mari kita lihat urutan-urutan. Setelah Yunani berkuasa, digantikan dengan Romawi berkuasa. Dan lalu setelah Romawi berkuasa, kekuasaannya itu kemudian terpecah-pecah. Seperti itu. Itu dinubuatkan di dalam kitab Daniel. Dalam mimpi Nebukadnezar. Luar biasa sekali. Jadi tak bertentangan dengan sejarah bangsa-bangsa. Semuanya sangat luar biasa diceritakan. Saudara-saudara, selanjutnya Alkitab itu mempunyai sifat yang luar biasa sehingga dia berwibawa. Alkitab itu kekal. Tak termusnahkan. Kaisar Nero pernah mengejar-ngejar dan membumi hanguskan kota Roma. Dan menuduh orang Kristen sebagai penyebabnya. Tahun 64 Masehi. Seluruh literatur hendak dihabiskannya, terutama literatur Kristen. Dia berpikir bahwa nama Yesus harus dimusnahkan. Supaya nama Yesus tidak didengar orang sampai selama-lamanya. Tapi biarlah Nero didengar sampai selama-lamanya. Apa yang terjadi? Walaupun orang Kristen dianiaya, tapi nama Yesus kekal sampai selama-lamanya. Alkitab kekal. Bahkan nama Nero, sering dijadikan menjadi nama peliharaannya. Alkitab itu kekal karena tak termusnahkan. Alkitab berbahasa Cina pernah hampir dimusnahkan. Tetapi menurut sejarah yang pernah kami dengar, untunglah ada satu tukang bubur. Ketika ada razia Alkitab seluruh di Cina, maka Alkitab satu-satunya lagi yang hampir satu-satunya lagi dimasukkan ke dalam jualannya bubur sehingga bisa diselamatkan. Alkitab tak pernah termusnahkan. Apalagi sekarang, Alkitab sudah ada di dunia maya. Alkitab sudah ada di Google. Alkitab sudah secara virtual. Puji Tuhan.
Alkitab paling banyak diperbincangkan di seluruh dunia. Alkitab adalah buku yang paling banyak terbit di dalam seluruh dunia di berbagai bahasa. Sehingga Alkitab berwibawa. Materinya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Memang banyak teks yang sulit, tapi tidak ada teks yang salah. Itulah perbincangan kita Bapak dan Ibu saudara-saudara tentang bagian B dari topik kita. Topik kita yaitu tentang kewibawaan dan pengilhaman Alkitab. Maaf kami ulang. Tentang pengilhaman dan kewibawaan Alkitab. Kami berpesan supaya Bapak dan Ibu tetap secara sabar dan secara penuh penyerahan diri kita belajar bersama-sama. Alkitab ini sangat luas. Firman Tuhan perlu kita selidiki dengan penuh kasih. Sebelum jauh kita mempelajari cara mempersiapkan khotbah, kita harus mempelajari banyak hal. Karena khotbah tidak tergantung kepada persoalan satu hal saja, tapi banyak hal yang kemudian mendukungnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam pembelajaran kita. Dalam video kita, Bible Learning Forum. Saya Pendeta Mangara Sinamo. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.